Yuk, balik lagi sama gue Rutin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan altcoinnya itu adalah ING teman. Jadi ING udah lama banget nggak dibahas. Kemarin udah bahas untuk Bitcoin dan juga BNB, Ethereum, Doge, Shiba itu udah dibahas teman. Dan ya untuk hari ini market ini banyak libur juga ya. Dan saya juga mau ngucapin untuk selamat merayakan Jumat Agung buat teman-teman sekalian yang merayakan. Dan ya di sini kita bisa juga di investing.com ya, karena banyak banget market yang holiday ya, libur, jadi ya pergerakannya pun tidak volatile gitu lah ya. Ya boring banget lah bisa dibilang hari ini. Ya cuma nanti malam palingan yang bisa saya reminder ini ada dua rilis data penting. Ini adalah non-farm payroll sama unemployment rate. Ini jam setengah 8 malam teman-teman. Jadi palingan ini aja. Secara ataupun yang lainnya ya kita bisa lihat ini karena banyak market yang libur, jadi ya nggak terlalu volatile lah geraknya ya, cenderung sideways. Oke. And then ya palingan itu ya untuk intermezzo awalnya akan saya bahas untuk si Bitcoinnya. So jadi dari kemarin ya, dari beberapa hari lalu malah ini secara daily-nya si Bitcoin itu cuma tersideways aja dan belum ada pergerakan yang signifikan. Ditambah lagi hari ini nih market banyak yang libur. Ya palingan nantilah kita lihat untuk menjelang rilis data malam ini apakah mendapatkan ataukah memberikan efek yang positif atau negatif ke market gitu ya. Jadi so far kalau misalkan ini yang dilihat, palingan bisa ataupun kita lihat pada pergerakan sebelumnya. Contohnya seperti inilah ya, kurang lebihnya. Di sini kita bisa lihat ini penguatan yang signifikan, impulsif, lanjut naik lagi, and then dia udah mulai slowing down di sini. Yang mulai tersideways, mulai slowing down, and then akhirnya dia masuki fase koreksi lagi sebelum lanjut naik lagi. Ya. Jadi bisa aja hal seperti ini terjadi kembali untuk pergerakan si Bitcoin yang sekarang. Kita bisa lihat di sini kurang lebihnya sama ya, ini naik impulsif, kemudian dia lanjut naik lagi ya, tuh udah momentum kenaikannya, kemudian di sini mulai slowing down. And then ya mungkin kalau misalkan mengikuti pada pergerakan sebelumnya, at least kita sama. Mungkin lihat di sini dia retracement dulu ya, pullback sedikit, kemudian lanjut turun, maybe ngetes ke sekitar 25 ribuan dolar ya, sebelum dia melanjutkan penguatannya ke area 30 ribu dolar. Tapi kalau misalkan kita mengacu pada pergerakan yang lalu untuk si Bitcoin, kita bisa lihat ya ini kurang lebih sama pergerakannya, naik ya, kemudian di sini mungkin retracement sedikit, lanjut naik lagi, tersideways di sini mulai struggling, and then akhirnya dia naik sedikit, retest untuk lanjut turun before dia melanjutkan penguatannya sekali lagi. Ya, jadi overall kalau saya lihat palingan bisa ini terjadi gitu ya, ini naik ya, kemudian di sini retracement atau pullback ya, kemudian lanjut naik lagi, and then meanwhile di sini mulai struggling, sama kurang lebih kondisinya seperti ini ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan gitu ya. Either memang di sini dia akhirnya masuk ke fase koreksi lagi ya, ngetes 25 ribu dolar sebelum dia akhirnya terbang ke 30 ribu dolar, atau untuk good skenario-nya adalah dari area sini dia cuma ngetes lagi terhadap EMA 21-nya ya, for the first time. Ini semenjak pertengahan Maret ya. Ini di testing sebelum dia lanjut naik ke area 30 ribu dolar. Ini untuk good skenario-nya akan coba saya tandai dengan garis warna orange ya. Di sini kita atau saya sudah tandain, mungkin bisa dilihat teman-teman ya. Either dia di sini ngetes retracement sekali lagi untuk lanjut naik, atau malah di sini dia retest kemudian mantul sedikit untuk lanjut drop koreksi sebelum melanjutkan penguatannya. Palingan ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi at least kalau misalkan dia memang masuk ke fase koreksinya, teman-teman bisa pantau dulu ketika dia mantulnya pun jauh lebih korektif sebelum lanjut turun, atau memang di sini dia retracement sekali aja untuk lanjut naik ya. Palingan ini untuk skenario yang terdekat lah untuk si Bitcoin ya. At least memang di EMA 21 secara daily time frame plus juga sebelumnya menjadi area support, itu menjadi area krusialnya si Bitcoin secara daily ya. Yang nanyain kalau secara daily untuk si Bitcoin, palingan ini yang bisa saya sharingkan ke teman-teman sekalian ya. Either memang untuk yang pertama ataupun dia ngambil sedikit lebih bawah lagi ya, retracement lebih bawah lagi, berarti kita bagus dong dapat lebih diskon lagi ya. Mungkin yang udah cicil jual bisa melakukan cicil beli kembali, akumulasi kembali before dia mungkin si Bitcoinnya melanjutkan penguatannya, ngetes 30 ribu dolar. Oke ya. Next ini untuk Bitcoin secara time frame hourly. Ini adalah pembahasan kemarin. Memang sebelumnya dia udah mampu break nih ya di sini. Sebelumnya memang sudah mampu break dari channelnya dia. Cuman akhirnya dia drop lagi signifikan dan tersideways di sini. Ya, kemarin memang saya sampaikan untuk good skenario-nya di sini dia retracement aja, ngetes sampai kisaran 27.500-an, kemudian melanjutkan penguatannya kembali ya. Tapi kalau misalkan nanti malam menjelang nanti malam ya, rilis datanya itu nggak mendukung untuk si Bitcoin
Berarti kan untuk good scanner ini nggak berlaku. Bad scannernya bagaimana? Oke, ini coba, ini tetap warna putih ya. Ini untuk trendline-nya akan coba saya ganti dengan garis warna orange bagian bawah juga. Oke, yang perlu diperhatikan untuk bad scenario-nya adalah dari area sini dia bablas masuk lagi nih. Ya, bablas masuk lagi, ngetes di kisaran sini, mungkin retracement sedikit untuk lanjut turun lagi. Ya, ngetes sampai antara dua ini. Ini yang pertama. Ya, ini yang pertama, ini di sekitar 27.300 dan 27.200 dolar. Itu menjadi target yang pertama. Atau target keduanya di sini, teman-teman. Ngambil lebih bawah lagi. Nah, gimana kalau saya di sini extend ya untuk trendline supportnya di sini nih. Sebelumnya kan ini di touch 1 2 dan ini potensi ke 3 kali di touch ya di sini. Plus secara zonasi kalau saya extend dari samping, nah ini dapat ketemu juga, teman-teman. Ini kalau saya extend ke samping, sebelumnya memang area ini nih menjadi area resisten dan support pada pergerakan-pergerakan si Bitcoin sebelumnya. Ini di sekitar 26.800-an dolar. Ya, jadi yang nanyain ketika memang bad scenario terjadi, bisa diperhatikan berapa area, bro. Ini dulu. Ini yang pertama, lalu ini keduanya. Ya, teman-teman, untuk yang nanyain si Bitcoin. Jadi secara overall dia masih berpotensi aja bermain di dalam sebuah range channelnya dia, sampai nanti kita lihat apakah dia memilih untuk terbreakdown terlebih dahulu, ya berarti kan dia masuki fase koreksinya ke kisaran 25.000 dolar, atau memang dia setelah koreksi di antara dua area ini before dia melanjutkan penguatannya. Sebentar dong ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, jadi balik lagi, ini menjadi dua area yang perlu dipantau untuk si Bitcoin before mungkin dia akhirnya make decision, memutuskan untuk terbreakdown terlebih dahulu, atau malah dia akhirnya benar-benar breakout setelah masuki bisa dibilang ya proses drama lah, ya bisa dibilang proses drama. Kenapa? Kita bisa pada pergerakan-pergerakan si Bitcoin yang sebelum-sebelumnya juga udah mau turun tuh, kok dibuat naik dulu, nanti turun lagi, naik lagi, akhirnya benar-benar turun. Atau juga sebaliknya, kok mau udah tahu ini mau naik tapi masih dibikin drama ya, muter-muter aja, naik turun, naik lagi, orang-orang mulai bimbang baru di pump naik gitu, teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini yang perlu kita pantau kalau misalkan untuk good scannernya. At least dia harus mampu break lagi ya dari si channelnya ini, atau memang dia terbreakdown ngetes di antara dua area ini before dia make decision. Apakah memang di kisaran dua area ini mendapatkan reaksi dari buyers kembali. Secara zonasi dapat, kemudian secara pattern pun juga dapat ya. Overall kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalkan hal yang bisa saya sampaikan buat teman-teman sekalian outlooknya untuk si Bitcoin secara hourly time frame. Next, ini untuk ING secara daily. Nah, kalau misalkan saya lihat ini ING secara daily, ini tergolong salah satu altcoin yang pergerakannya lumayan cakep ya. Pertama, memang ketika dia retracement di sini, dia retest persis di EMA 200 ya secara daily time frame, plus juga itu menjadi bisa dibilang pullback dia terakhir before dia melanjutkan penguatan di sini nih. Tuh, kita bisa lihat ya. Di sini waktu dia naik pullback sedikit, kemudian lanjut rally lagi. Kemudian harga drop lagi, ngetes di sini mendapatkan reaksi yang jauh lebih signifikan lagi, gitu ya. Berarti memang bullish masih memegang kontrol untuk pergerakan si ING. Ini di sekitar 2,5 dolaran nih, ya box warna putih ini. Plus kalau misalkan saya extend ke samping pun, ya di sini sebelumnya menjadi area resisten juga, ya become support gitu kan. Ini udah mampu di flip, dan ini kita bisa lihat ini ada double bottom yang sangat-sangat besar. Ini bottom 1 and then bottom kedua, dan box putih ini adalah neckline-nya dia gitu ya. Dia udah mampu break, kemudian di retest lagi, kemudian lanjutin kenaikannya. Oke. Nah, untuk PR-nya si ING adalah ini kalau saya tandai juga secara zonasi untuk ING time frame daily-nya. Ini dulu aja, teman-teman. Ya di sini. Sebentar, nah di sini. Ini menjadi area krusial atau targetnya si ING. Pada pergerakan sebelumnya juga menjadi area resisten. Ini di sekitar 6,2 sampai 7,19 dolaran, sekitar area situ. Ya, ini yang pertama. Lalu kedua, next lagi di sekitar berapa? Next lagi di sekitar sini. Ini kita pantau secara zonasi ya, teman-teman. Nah, di sini. Ini di sekitar 8,85 sampai 10,138 dolar. Ya, sebelumnya juga menjadi area resisten juga nih. Tuh, pada pergerakan ING sebelum-sebelumnya. Tuh, makanya saya tandain kenapa di kisaran-kisaran area situ untuk si ING. Ya, jadi so far memang dia udah mampu break dari double bottomnya. Kemudian kalau kita ukur pun ya dari secara pattern, sebentar. Kalau kita ukur dari lowestnya dia kurang lebih di sini lah ya. Kemudian kita ambil tengah-tengahnya aja, and then kita coba tarik waktu dia break. Yap, kurang lebihnya memang di area-area sekarang lah. Ini menjadi udah mencapai target dari si patternnya, atau sedikit lagi ngetes ke area strong resistannya nih. Ini terakhir kali dites ini pada April 2022 gitu ya.
Jadi sekali lagi untuk waspada, dia udah dekat sekali dengan dua area targetnya. Ya mungkin buat teman-teman yang kemarin udah melakukan akumulasi, beli dan lain sebagainya, ini menjadi area pertimbangan jual kalian. Ya, nanti kalau misalkan dia di antara area sini mendapatkan rejection, mungkin baru kalian lihat atau pertimbangan untuk buyback. Oke. Nah, coba kita lihat ke lower time frame seperti time frame 4 jamnya. Nah, ini so far kalau kita lihat secara time frame 4 jam ya masih bagus aja ya pergerakannya. Di sini sebelumnya terbentuk sebuah trendline resisten juga nih kalau saya hubungkan di sini. Tuh ya. Sebentar saya rapiin sedikit. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Kena reject, kena reject, kena reject, kena reject. Ini bahkan terakhir kali kena reject dan mampu break and then retest di kisaran area sini. Itu yang pertama. Ini udah bisa dibilang cukup bagus lah untuk si ING ya. Lalu kedua ya, kalau misalkan kita tandain juga, ini kan bagian bawahnya ya. Untuk secara daily tadi ini sama tuh. Ini menjadi tahanan dan ini dites juga menjadi tahanan. Ini cakep banget pergerakannya, kemudian mendapatkan pemantulan yang lumayan signifikan untuk si ING. At least memang kalau misalkan kita lihat dari secara struktur dia ada mampu break dari trend dan resistennya yang berapa kali nahan laju pergerakan si ING. Jadi ya big possibility untuk at least ING ini ngetes lagi nih ke area target terdekatnya. Baru nanti kita lihat apakah di area sini dia akhirnya mampu break. Sebentar ya, dari area sini dia akhirnya mampu break, retest untuk lanjut naik lagi ke next target yang tadi sudah saya sampaikan, atau malah untuk base scenario nya dari area sini dia memang ngetes kemudian mendapatkan rejection untuk koreksi kembali untuk si ING ya. Jadi ini menjadi key level untuk si ING dan juga bisa dipergunakan untuk trendline resistance sebelumnya yang dirubah menjadi area support ya. Untuk si ING palingan itu quick update-nya. Mungkin buat teman-teman yang sudah melakukan akumulasi atau beli ING waktu dia koreksi atau bahkan ngetes lagi di sekitar 2,5 dolaran ini, ya ini bisa menjadi area pantauan untuk pertimbangan jual kembali pada kalian ya. Jadi palingan itu yang bisa saya bahas untuk ING dan juga Bitcoin. Hopefully bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.